Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang ke-36. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki bagian bab tasawuf mutawasid, yaitu tasawuf tengah, yakni tentang pembahasan seputar Nur Muhammad, yang mana sebelumnya telah kita lewati tentang bab ma'rifat dan fikih dan tasawuf. Tasawuf mubtadi sudah kita lewati. Hari ini kita masuk tasawuf mutawasid. Ini adalah tentang untuk pencapaian kesempurnaan diri kita. Kalau di dalam bab ilmu ma'rifat itu untuk melepaskan daripada kesyirikan. Kalau di dalam fikih itu untuk di dalam kita perhiasan kita atau ibadah kita. Di dalam tasawuf mubtadi kemarin kita untuk membersihkan hati kita, itu yang fardunya. Adapun yang ini adalah yang masuk daripada kesempurnaannya. Jadi hari ini kita akan membaca kitab, namun kitabnya bukan kitab gundul, bukan Arab gundul, tetapi Arab Melayu. Ini kita akan membacakan kitab seputar Nur Muhammad supaya kita lebih detail bisa mengupasnya. Salatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi wal nathina adrakni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Maka kemudian daripada itu, ketahuilah olehmu, hai talib, hai orang yang menuntut ilmu, hai orang yang menuntut akhirat, hai orang yang ingin menyelamatkan dirinya, hai orang yang ingin menyempurnakan dirinya, hai orang yang ingin wusul ilallah, hai orang yang salik atau yang berjalan kepada Allah atau menuju Allah. Jadi di dalam kita menuntut ilmu, di dalam kita berjalan kepada Allah, ini ada yang namanya wusul atau dikatakan sampai. Jadi terakhir daripada perjalanan itu adalah sampai, wusul ilallah. Maka wusul ini adalah yang menjadi idaman dari para ulama, dari para pecinta ilmu agama. Jadi wusul ini sebetulnya adalah sesuatu hal yang teramat penting, karena dia adalah puncak atau dia adalah kesudahan atau dia mendapat hasil daripada pengkajian perjalanan di dalam mencari Tuhan atau keilmuan. Seseorang yang ingin mencapai wusul ilallah ini mau tidak mau dia itu mesti berguru. Jadi tidak akan bisa wusul itu dicapai jikalau dia tidak berguru. Jadi kita itu mesti ada memiliki guru. Guru ini ada terbagi beberapa macam, ada beberapa tingkatan. Namun secara globalnya itu ada guru secara zahir, ada secara batin. Adapun guru secara zahir itu ada yang mencapai murabbi, ada yang mencapai mursyid, ada yang mencapai murabbi mursyid. Jadi tidak semua guru itu mencapai murabbi dan mursyid. Kalau guru itu definisinya yaitu seseorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, itu masuk di dalam kategori guru. Jadi guru itu dia adalah orang yang mentransfer ilmu kepada orang lain. Jadi sebetulnya yang menjadi dasar guru itu hanya itu,
Dan guru ini sebetulnya yang sebenar-benarnya guru itu dia tidaklah mengharapkan apa-apa terhadap muridnya. Maksudnya dia tidak mengharapkan dia itu dihormati. Kalau dihormati itu nanti terkait adab si murid. Guru itu dia tidak menginginkan si murid ini menjadi apa itu khadamnya. Itu sebetulnya kalau yang sebenarnya guru itu tidak menginginkan itu sebetulnya, apalagi sampai menginginkan harta daripada muridnya. Jadi ini kalau seseorang yang dia itu menyampaikan ilmunya, namun tetapi dia itu mengharapkan balasan atau imbalan seperti upah, maka dia tidaklah termasuk guru. Jadi guru itu dia hanya tujuannya untuk mentransfer masalah diberi atau tidak diberi, dia tidak mengharapkan. Sebagaimana Rasulullah dulu dakwah menyampaikan ilmu agama, menyampaikan iman Islam ihsan, Rasulullah tidak ada yang memberi upah atau menggaji. Ini murni antara hubungan Rasulullah dengan Tuhan. Jadi keterkaitannya tidak ada hubungannya dengan murid. Bagi seseorang yang dikaruniai Tuhan dengan ilmu agama, terutama ilmu yang fardu ain, yaitu ma'rifat fikih dan tasawuf, itu jikalau dia mampu menyampaikan, jikalau dia bisa berbicara, maka itu sebetulnya menjadi wajib bagi dia untuk mentransfer atau menyampaikan ilmu tersebut. Karena apa? Dikarenakan menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Seseorang yang menuntut ilmu itu tidak akan pernah bisa jikalau tidak ada yang menyampaikan. Jadi makanya teriring juga di sini seseorang yang memiliki ilmu yang bisa menyampaikan, dia itu wajib menyampaikan. Jadi ini sebetulnya adalah kewajiban orang-orang yang berilmu untuk menyampaikan ilmunya. Jadi kalau kewajiban itu semestinya dibayar atau tidak, diberi upah atau tidak, dikasih amplop atau tidak, itu tidak menjadi persoalan. Karena memang itu adalah sudah menjadi kewajiban bagi orang yang berilmu. Jadi kalau yang berilmu ini tidak menyampaikan, maka tidak ada pula yang namanya kewajiban menuntut ilmu. Nah, karena menuntut ilmu ini hukumnya wajib, maka menyampaikan ilmu pun demikian juga. Karena kalau tidak ada yang menyampaikan, bagaimana untuk mendapatkan ilmu yang fardu ain itu? Jadi disinilah seseorang itu tidak layak sebetulnya, apalagi kalau dia sudah memiliki kelebihan harta, maka lebih bagus jangan menerima upah. Itu lebih bagus supaya tidak ada menjadi beban bagi yang menuntut ilmu. Itu tidak semua dari kalangan orang yang ada, terkadang banyak dari mereka itu dari kalangan orang yang tidak mampu. Disinilah supaya uh, di dalam menuntut ilmu ini jangan ada seputar masalah uang. Jangan jangan sampai dia itu merasa berat karena mesti harus membayar. Bahkan sebagai rasa syukur, seseorang yang berilmu itu mestinya kalau dia diberi ilmu, mestinya sebagai rasa syukurnya dia itu menyampaikan. Dia mesti peduli dengan kejahilan di sekitar. Sebagaimana dia dulu adalah orang yang jahil, yang tidak mengerti ilmu agama, tatkala dia diberikan Tuhan ilmu agama melalui seorang syekh, seorang guru, maka dia pun mesti bersyukur, wajib bersyukur atas nikmat itu, karena nikmat nikmat ilmu itu
adalah termasuk daripada nikmat yang besar, bahkan lebih besar daripada materi, itu semestinya dia itu ada program untuk menyampaikan ilmunya kepada orang awam. Itu jadi jangan sampai orang berilmu itu dia itu tidak peduli. Seseorang yang berilmu, jikalau dia ditanya tentang suatu ilmu, dia mengetahui, kemudian dia menyembunyikannya, maka dia akan disiksa di akhirat nanti di bawah neraka yang paling dasar. Maksudnya azab itu akan yang bersengatan pedih. Ini seseorang yang tidak menyampaikan ilmunya. Ya, jadi supaya senantiasa keilmuan itu berjalan. Bahkan jikalau kita banyak ini punya uang, semestinya di dalam pengajian kita itu kita malah berbagi, baik berbagi itu jamuan, makanan, ataupun siapa yang ada keluhan, dia yang ada hutangnya, atau kalau perlu kita bisa kita lihat itu apa yang susah-susah itu, pada ketika mereka menuntut ilmu itu kita kasih uang, itu kalau kita banyak punya uang. Jadi kalau kita usaha kita sudah jalan, ibaratnya itu tidak lagi kita yang bekerja, uang kita sudah jalan dan pemasukan kita ada terus. Nah, apa salahnya kita berbagi ini untuk supaya masyarakat kita itu semua mudah menuntut ilmu. Jadi biasanya ada orang yang menuntut ilmu itu kendalanya biasanya salah satunya mereka itu sibuk di dalam mencari rezeki. Apabila di dalam menuntut ilmu mereka dikasih rezeki walaupun sedikit, tetapi ini ada membuat mereka itu uh, meringankan beban mereka. Itu sebetulnya itu yang masuk di dalam kategori guru. Kemudian pada ketika seseorang berguru, ini terkait tentang murid, ini memang dia memiliki ada beberapa adab atau yang apa itu sikap terhadap gurunya. Namun yang utama di dalam menuntut ilmu itu kita memiliki kerendahan diri. Maksudnya posisi kita dengan guru kita ini, kita itu mesti berada di bawah. Diibaratkan teko itu, kalau dia itu untuk bisa menuangkan ilmunya, dia mesti menuangkan kepada yang di bawah. Kalau yang di atas mungkin tidak bisa. Jadi ilmu itu akan turun kepada yang merasakan dirinya rendah. Kenapa air laut itu dalam dan luas? Karena dia tidak pernah menolak setiap aliran anak sungai yang datang untuk mengisinya. Demikian juga kita, seandainya kita ingin banyak mendapatkan ilmu, itu kita mesti berada di dataran yang rendah. Mesti kita merendahkan diri kita. Jadi seseorang yang merasa dirinya tinggi, yang menyombongkan diri, merasa cukup dengan ilmunya sehingga dia tidak perlu ilmu orang lain, itu biasanya orang yang memiliki ilmu yang sedikit juga biasanya dia itu apa itu masih tinggi saya katanya. Jadi dia tidak akan lagi menuntut ilmu dan itu akan apa itu ilmunya itu akan segitu-segitu saja. Kemudian di dalam menuntut ilmu itu kita mesti mengkosongkan diri supaya cangkir atau gelas yang kita ini selain daripada dia itu di bawah letaknya lebih rendah, dia harus dikosongkan supaya bisa diisi. Kalau dia sudah berisi, diisi lagi oleh guru, maka itu tidak bisa, dia akan tumpah. Jadi ini mesti mengkosongkan diri. Walaupun kita sudah mengkaji ilmu ma'rifat, pada ketika kita mendengar pengkajian ilmu ma'rifat, maka kita itu yang ada pemahaman di diri kita pada saat kita mendengar itu tidak usah dikenang-kenang dulu. Maksudnya
kita hilangkan dulu itu dari diri kita. Nah, disinilah adab-adab itu biasanya untuk pencapaian keberhasilan, jikalau dengan menelaah, dengan memikirkan, dengan penghayatan, itu hanya sekitar 30%. Tetapi dengan adab itu pencapaian 70%. Jadi lebih tinggi pencapaian keberhasilan itu dengan cara yang beradab. Biasanya seseorang guru itu kalau muridnya itu beradab, dia akan menumpahkan yang rahasia-rahasianya, yang terkadang mereka itu ada memilih, mereka itu bukan apa itu yang kata Nabi juga itu, jangan sembarang menurunkan ilmu yang berharga untuk orang yang layak, itu yang sesuai. Jikalau ilmu yang rahasia disampaikan kepada orang yang sembarangan, apalagi yang masih ada memiliki tabiat yang kurang baik, itu sebetulnya jangan diberikan ilmu rahasia. Kalau orang yang tentang syariatnya masih belum kuat, itu hakikatnya jangan terlalu dalam dikasih, begitu mungkin. Kemudian tentang guru ini ada yang namanya murabbi. Nah, murabbi ini adalah orang-orang yang bisa membuat wusul ilallah dengan keilmuan. Jadi dia ini bisa menyampaikan orang itu kepada Tuhan dengan keilmuan. Jadi seseorang murid itu dia sebetulnya tergantung daripada gurunya. Jikalau gurunya itu tidak wusul ilallah, maka muridnya pun tidak akan wusul ilallah. Karena kalau tidak dari guru, dari mana? Jadi kalau gurunya itu biasanya keras, maka muridnya pun akan keras. Jadi murid itu sebetulnya tergantung gurunya. Gurunya lah yang teramat mewarnai tentang sikap muridnya itu. Jadi kita itu mencari guru itu sebetulnya mesti lihat-lihat dulu begitu. Kalau guru yang di zaman sekarang kebanyakan yang mereka ahli ma'rifat itu, mereka itu banyak atau tidak sedikit yang mengabaikan tentang syariat. Maka saya sarankan yang demikian ini jangan dijadikan guru. Karena dia itu tidak lengkap. Maksudnya dia memihak kepada satu pak saja, atau dia condong kuat hanya kepada hakikat saja, tetapi syariat lemah. Bahkan ada di tempat kami itu, dia menguasai bab hakikat tetapi dia jahil di dalam syariat. Dia tidak mengerti fikih. Bahkan ada yang tidak bisa membaca Al-Quran tetapi dia memberanikan diri menyampaikan ilmu ma'rifat. Jadi ini membaca Quran saja tidak bisa, dia mengutarakan dalil-dalil itu tidak kena bacaannya secara tajwidnya. Jadi ini ketahuan, dan di sini biasanya akan ada efek yang tidak bagus, maksudnya dia bisa nantinya akan mengabaikan syariat. Di situ masuk kepada biasanya ranah Jabariyah, dan dia biasanya ini rusak. Bahkan di tempat kami itu ada statement atau argumen-argumen yang mengatakan bahwasanya syariat itu adalah hanya perbuatan sia-sia. Bahkan ada di tempat kami yang mengatakan kalau tidak marifat maka itu salat itu haram. Bahkan katanya salat itu berdosa. Nah, ini banyak dari di tempat kami itu ada ajaran yang yang mentamatkan daripada salat, mereka tidak salat lagi, puasa tidak puasa lagi, puasa secara syariat, maksudnya dia hanya memainkan hakikat, dan dia ini merasa afdal, merasa lebih bagus daripada orang, merasa dia yang punya itu surga. Itu banyak di tempat kami. Jadi hati-hati kalau ingin mengkaji ilmu ketuhanan. Ada seseorang yang membuka bab ilmu ketuhanan, ini mesti diperhatikan syariatnya, dia salat apa tidak. Nah itu.
Kalau kita belum tahu, kita mengkaji, kita ikut pelajaran dia, tetapi pada ketika memulai di dalam penyampaian itu ada sesuatu yang merendahkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, maka tinggalkan. Ini saya yakin 100% Anda tidak akan pernah bisa usul kepada Tuhan dengan guru yang semacam itu. Jadi di sini kita harus hati-hati di dalam memilih guru. Jadi guru itu jikalau biasanya guru yang bisa membuat seseorang usul kepada Tuhan, itu dia tidak hanya memihak pada satu bab, terutama ma'rifat fikih tasawuf itu wajib sebetulnya diliwati. Maksudnya orang yang ingin usul kepada Tuhannya itu mau tidak mau langkah pertama itu dia itu mesti seseorang itu melalui 3 pak yang fardu ain itu. Tidak bisa salah satunya itu ditinggal dan tidak akan bisa mencapai usul kalau salah satunya itu tertinggal. Jadi biasanya orang yang bisa mencapai usul ini dia punya metode tasawuf. Dia mengajarkan ilmu tasawuf karena mana di dalam bab tasawuf itu di dalam sana adalah perpaduan daripada ma'rifat dan fikih atau perpaduan daripada hakikat dan syariat. Makanya kita temui di dalam kitab-kitab tasawuf itu biasanya di sana ada tentang fikihnya dan ada tentang hakikatnya. Jadi murabbi itu adalah seseorang yang bisa membuat muridnya itu wusul ilallah sampai kepada Allah dengan pengkajian keilmuan. Namun tidak hanya terbatas kepada pengkajian keilmuan saja, biasanya keilmuan itu ada menghajatkan amalan. Nah, cuma dia mengupasnya dengan keilmuan saja, pengamalannya kita sendiri yang mengamalkan. Biasanya mereka itu ada beberapa metode amalan-amalan yang nanti kita amalkan, tetapi tidak dia seumpama dia menyuruh membaca salawat, dia tidak memilihkan salawatnya, dia tidak mengkhususkan berapa banyaknya yang dijaga terus sampai sekian tahun, tidak. Cuma biasanya dia sangat menganjurkan untuk membaca salawat. Sebagaimana kita itu tarikat itu ada tarikat yang namanya tarikat salawat. Biasanya orang yang ingin sampai kepada Tuhannya itu mesti ada memiliki amalan atau melazimi membaca salawat. Jadi tarikat itu ada dengan ilmu, ada dengan amal. Jadi ada juga dengan amal itu amal bacaan, ada amal perbuatan, kemudian ada salawat itu ada tarikat itu dengan melazimi salawat, ada dengan berzikir. Nah, kalau biasanya di tempat kami itu sering dikatakan mereka guru-guru itu mengatakan ada kata mereka itu dengan tarikat salawat, ada tarikat zikir. Jadi mereka mengatakan lebih afdal tarikat salawat. Biasanya begitu karena ini adalah pasti diterima. Dan ada yang mengatakan bahwasanya kalau berzikir itu panas. Sebetulnya kalau kita membarengi dengan salawat maka itu tidaklah panas. Bahkan zikir itu sebetulnya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, dia itu akan menenangkan hati, bukan panas sebetulnya. Namun pada ketika hanya berzikir saja maksudnya, maka itu bisa akan panas. Jadi sebetulnya tarikat zikir dengan jalan zikir itu adalah dengan keilmuan ma'rifat sebetulnya itu. Dengan salawat itu keilmuan tasawuf. Jadi
jangan ditinggal zikir itu. Ini yang kita ambil salawat saja umpama. Zikir pun sebetulnya itu kita mesti melalui, dan kita itu sebetulnya pernah. Nah, jadi kalau untuk sempurnanya itu zikir itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah begitu. Cuma setiap orang yang bersalawat itu sudah berzikir. Tetapi jika orang yang berzikir ini belum tentu bersalawat. Jadi setiap orang yang ma'rifat itu belum tentu dia bertasawuf. Setiap orang tasawuf itu sudah tentu dia orang ma'rifat. Karena tasawuf itu adalah bab yang ketiga yang sesudah dikaji ma'rifat. Jadi jangan langsung kepada tasawuf gitu. Tanpa ma'rifat, tanpa dilepaskan kesyirikan. Jadi karena memang itu adalah ma'rifat itu wajib juga, salah satu rukun agama kita yang 3 pak itu. Jadi yang idealnya itu zikir tetap, salawat tetap. Zikir itu kita lalui, salawat kita lazimi. Begitu. Jadi dengan bersalawat di sana kita orang-orang masuk di dalam orang-orang tasawuf. Waktunya hampir. Jadi jalan salawat ini ada yang mengatakan itu jalan pesawat. Dia lebih cepat menyampaikan kepada Tuhan. Tetapi sebetulnya yang lebih cepat lagi itu adalah dengan jalan ilmu, yaitu ilmu salawat. Itulah yang dinamakan dengan pengkajian Nur Muhammad. Nah, jadi inilah metode untuk cepat usul kepada Tuhan kita, yaitu dengan jalan mengkaji bab tasawuf mutawasid, kemudian muntahi di sana akan mengarah. Jadi kalau dengan keilmuan itu sebetulnya menuju ke sasarannya. Untuk bertemu itu lebih cepat. Memang ada dalil faman kana yarjulika rabbih fal ya'mal amalan salihah. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, fal ya'mal amalan salihah, hendaklah ia mengerjakan amal-amal yang saleh. Di dalam tasawuf ini pun amal daripada salawat itu adalah amal yang saleh juga, namun dia lebih sempurna nantinya. Tidak hanya terpaku kepada amal-amal yang yang lahiriah, bahkan dia amal batiniah. Kemudian ada yang namanya mursyid. Nah, mursyid inilah yang biasanya identik dengan guru tarikat. Biasanya mursyid itu banyak, ada Naksabandi, ada Samani, yang Kadiri, itu banyak tarikat itu, As-Sajili banyak. Jadi ini adalah seseorang guru yang bisa membuat seseorang murid itu sampai kepada Tuhannya dengan amalan-amalan, dengan tata cara amaliyah, baik itu amaliyah bacaan ataupun amaliyah perbuatan. Bahkan ada yang di dalamnya itu dengan cara berkhalwat. Itu biasanya dari tarikat ada yang berkhalwat. Jadi kalau yang lebih sempurna lagi ini adalah Syekh Murabbi Mursyid. Dia itu memiliki keilmuan yang bisa mewusulkan kepada seorang murid. Dia memiliki amalan juga. Jadi di sini dia itu yang akan biasanya meninggikan derajat daripada muridnya. Kata Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani, ahli Madinah itu yang masyhur, yang masuk wali kutub itu, beliau mengatakan seseorang guru itu adalah dia yang menaikkan martabat muridnya kepada martabat yang lebih tinggi. Jadi seumpama dia itu menaikkan itu dari pertama daripada jahil kepada alimnya dulu. Habis itu daripada seumpama hubbud dunia kepada zuhudnya. Itu yang beliau maksud dengan seorang guru. Yang di situ yang dari sifat-sifat majmumah menuju kepada sifat mahmudah. Jadi yang bernama guru itu dia adalah orang yang
menaikkan derajat muridnya begitu. Jadi kalau si murabi mursyid itu yang bisa menyampaikan seseorang yang asalnya dia itu tidak kenal bisa kenal, yang asalnya dia itu tidak mengerti tata cara ibadah, dia mengerti tata cara ibadah, yang asalnya dia itu akhlaknya tercela menjadi terpuji, yang asalnya dia itu tidak apa wusul kepada Tuhannya menjadi wusul itu. Jadi ini teramat penting untuk mencapai wusul kepada Tuhan itu. Ini waktunya habis ya, mungkin ini sekedar mukadimah kita. Semoga kita di dalam menuntut ilmu ini masih ada lagi satu ya, guru secara batin ya sedikit lagi. Guru secara zahir tadi saya katakan ada guru guru biasa, ada murabbi, ada mursyid. Kemudian guru secara batin itu adalah guru itu Rasulullah. Nah, jadi guru batin kita itu Rasulullah, yaitu salawat. Jadi salawat itu kenapa dia menjadi guru? Karena dia itu adalah jalan lorong untuk kita minta bimbingan kepada Rasulullah. Nah, kalau murabbi itu pembimbing, kalau mursyid pun itu dia pembimbing juga, tetapi pembimbing sejati itu adalah Rasulullah, yang dengan itu kita sangat mengharapkan bimbingannya, sangat mengharapkan arahan daripada Rasulullah, maksudnya secara batin. Jadi jangan sampai kita ini hanya berguru secara zahir tetapi batin kita tidak kita arahkan, maksudnya tidak ada amalan bacaan salawat, maksudnya begitu. Jadi jangan sampai kita berguru itu tidak mengamalkan salawat. Jadi betulnya supaya kita itu dua guru, kita ada guru zahir, ada guru batin, dan jangan dilepas ini keduanya, guru zahir dan guru batin. Yang lebih utama jangan dilepas lagi guru batin. Nah, ini yang akan senantiasa membimbing dalam keseharian kita. Wallahu alam. Salah hilap mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi